Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Emma di channel yang inspiratif dan memberdayakan. Beberapa hari lalu di awal bulan saya pernah memposting bahwa saya akan melakukan puasa dopamin, yaitu dilakukan apabila kamu mengalami gejala seperti kewalahan atau pusing dan merasa hektik, sibuk, kewalahan gitu. Karena udah terlalu terkoneksi dengan gadget, baik itu mungkin dari pekerjaan yang numpuk, sementara kamu bekerja, kamu terdistraksi juga oleh sosial media. Kemudian kamu terlalu banyak mengkonsumsi hiburan, Netflix tiap hari, YouTube tiap hari. Kemudian kamu merasa seperti kurang tidur, pusing, dan merasa malas mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang penting, tugas-tugas penting. Nah, itu kamu lakukan puasa dopamin. Bisa 1 hari, bisa 3 hari. Nah, pada orang-orang yang tidak sengaja melakukan puasa dopamin, misalnya lagi mendaki gunung atau bertraveling ke daerah yang sangat terpencil, di situ tidak ada signal sama sekali. Nah, itu otomatis juga mereka melakukan puasa dopamin. Tapi apa yang terjadi ketika kembali ke kota? Atau seperti anak pesantren yang selama di dalam pesantren, santri itu tidak boleh pegang HP. Yang ada mereka cuma hanya belajar kitab, belajar menghafal Al-Quran, ya, selama berbulan-bulan tidak boleh pegang HP. Itu juga puasa dopamin dan mereka bisa produktif gitu dalam belajar, dalam studi. Tapi apa yang terjadi ketika liburan pulang ke rumah? Nah, kembali lagi ke HP sepanjang hari, overwhelming lagi dong ya. Nah, makanya ada YouTuber yang bilang bahwa puasa dopamin itu sebenarnya nggak ngefek kalau tidak dilanjutkan oleh digital minimalism. Ya, minimalisme dunia digital. Ini pertama kali dipopulerkan oleh Dr. Cal Newport. Kamu bisa cari di YouTube. Beliau menulis buku yang judulnya Digital Minimalism. Jadi apa sih digital minimalism itu? Yaitu filosofi di mana kita menggunakan teknologi secara intensional dengan batas waktu dan juga batasan-batasan tertentu yang kita sudah tentukan, di mana kita menggunakan teknologi, memanfaatkan teknologi benar-benar untuk sesuatu yang bernilai sangat penting dalam hidup kita, dan kita meninggalkan yang selain itu, selain yang penting, dengan senang hati begitu. Jadi kalau menurut pandangan saya, gimana sih cara digital minimalism itu? Jadi intinya adalah gimana caranya agar kita yang memanfaatkan gadget, bukan gadget yang menguras waktu kita, seperti itu ya. Nah, caranya ya saya pernah mengungkapkan di video saya yang judulnya Tips Biar Ibadah Semangat Terus dan Continue. Itu gadget smartphone itu tidak boleh dibuka 1 jam sebelum tidur. Berhenti melihat sosial media, handphone, gadget apapun 1 jam sebelum pergi tidur. Kemudian juga 1 jam atau 3 jam setelah bangun di pagi hari. Kecuali cek grup kantor atau grup yang penting sekali yang kita harus cek, yang grup bisnis yang utama lah dalam hidup kita. Kalau misalnya kalian karyawan kantor, ya grup kantor itu harus dicek minimal ya sekali aja. Kalau nggak ada pengumuman penting ya udah kamu letakkan langsung. Kemudian yang kedua adalah uninstall semua aplikasi yang kamu nggak pakai dari HP, yang jarang sekali kamu pakai, atau aplikasi yang cuma buat konsumsi informasi gitu. Misalnya kayak situs berita, kalau kayak kemudian
sosial media itu kamu, misalnya Instagram atau Facebook, kamu biasa follow selebriti, tapi kamu bukan orang yang pekerjaannya berkaitan dengan selebriti. Kalau kamu misalnya YouTuber yang membuat konten tentang selebriti, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu cuma buat konsumsi, mengetahui kehidupan pribadi mereka, buat apa gitu. Unfollow semuanya. Jadi bersih-bersih Instagram, bersih-bersih sosmed. Kalau perlu di uninstall sama sekali, kalau memang itu tidak terpakai untuk kegiatan kantor atau bisnis kamu. Jadi kayak aplikasi game yang kamu berpikir bahwa kamu sudah punya hiburan lain yang kamu anggap lebih valuable gitu. Apalagi kamu udah dewasa, ya kalau apa sih nilai value yang paling penting dalam hidup kamu, kamu tentukan dulu. Minimal tiga yang paling teratas lah. Kalau saya itu value-nya ya nomor 1 spiritualitas, yang spiritualitas, keluarga, dan pekerjaan yang menghasilkan. Ya, kemudian ya itu 3 itu yang paling penting. Jadi kalau tidak berkaitan dengan itu, saya tidak mau konsumsi. Nah, ada lagi Mark Manson bilang bahwa saat ini itu banyak sekali informasi yang tidak bernutrisi. Kayak snack gitu. Jadi kayak ceramah aja yang zaman dulu kita harus duduk di majelis taklim mendengarkan ustadz berceramah selama 1,5 jam. Sekarang di Instagram cuma 59 detik diambil di frame yang pentingnya aja. Oke lah, boleh aja kamu melihat itu sesekali, tapi jangan, itu kan nanti berswitch lagi ke informasi lain lagi, ceramah lain lagi, cuma 59 detik, 2 menit. Ya itu terlalu kayak snack jadinya. Jadi kita makan lagi. Harusnya yang paling bagus sih menurut saya, kalau kamu ingin menyerap sebuah ilmu, itu kamu ikuti Zoom meeting berbayar gitu, pelatihan online itu kan banyak. Nah itu lebih berkualitas, atau pengajian yang Zoom meeting yang berbayar yang menambah ilmu sama kami, misalnya tentang parenting ya. Makanya saya uninstall itu TikTok karena videonya tuh terswitch berganti singkat gitu. Memang informasinya bagus, tapi singkat dan beralih lagi ke lain. Jadi kayak kita ketagihan, kayak nggak terasa waktu akan habis. Nah itu nggak, misalnya tidak produktif ya. Kalau kita mau informasi yang bernutrisi juga, apalagi lewat buku, baca buku. Jadi satu buku itu satu topik. Nggak mungkin kan buku 1 halaman ceramah kayak di Instagram 59 detik, kayak di Reels atau TikTok itu cuma sekian detik, atau YouTube juga sekarang udah kayak ada kayak ngikutin kayak Reels-nya itu ya, shorts namanya. Nah itu akan membuang waktu sekali, dan kamu harus kalau kamu melakukan digital minimalism, kamu harus menentukan batasan waktu, kemudian sebelum kamu buka HP, kamu punya niat, saya mau lihat apa nih. Jangan sampai mindless scrolling gitu. Kalau itu sosial media yang cuma buat menyerap emosi kamu, menyerap waktu kamu, ya lebih baik uninstall aja. Kecuali itu produktif, kamu posting jualan, kamu branding, ya boleh-boleh aja gitu. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Mungkin nanti di lain waktu saya akan menerangkan lagi tips-tips tentang digital minimalism ini. Sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.